Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas masih sama seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu masih membahas tentang fenomena kemagnetan. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita melihat bahwa kemagnetan yang dihasilkan itu berasal dari magnet permanen gitu. Nah, kemudian timbul suatu pertanyaan bahwa apakah medan magnet itu hanya selalu dihasilkan oleh magnet permanen atau bisa dihasilkan dengan cara yang lain? Apakah ada cara yang lain selain dari magnet permanen untuk bisa menghasilkan medan magnet? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melihat suatu eksperimen atau suatu percobaan yang pernah dilakukan oleh bapak pendahulu kita, yaitu Bapak Oersted. Nah, skema yang dilakukan oleh Pak Oersted itu seperti ini. Jadi, ini ada suatu kawat. Ini kawat yang mudah mengantarkan arus listrik. Kemudian, di sini ada suatu penghubung. Bisa dikatakan ini sebagai suatu saklar gitu ya. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, sehingga apabila ini kita hubungkan ke sini, maka akan ada arus listrik yang mengalir melalui kawat. Kalau keadaannya terbuka seperti ini, maka tidak ada arus listrik yang mengalir melalui kawat ini gitu. Nah, kemudian di bawah kawat ini diletakkan suatu kompas. Ini kompas ya. Nah, ternyata ketika saklar ini atau penghubung ini tidak dihubungkan, artinya tidak ada arus listrik yang mengalir, ternyata kompas ini menunjukkan arah utara selatan dari ini referensinya adalah magnet bumi. Jadi utara selatannya magnet bumi yang ditunjuk oleh kompas ini gitu. Nah, sekarang untuk skema yang kedua, rangkaiannya masih sama, hanya saja di sini penghubungnya dihubungkan ini ya. Jadi antara yang ini dia nyambung, sehingga kawat ini dia memiliki arus listrik atau ada arus listrik yang mengalir melalui kawat ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata kompas itu tidak lagi menunjukkan arah utara selatan dari bumi, tetapi ada pergeseran dari jarum kompas yang ditunjuk. Nah, jarum kompas ini kan sebetulnya menunjukkan arah medan magnet gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata selain dari magnet permanen, ada cara lain, yaitu dengan adanya arus listrik yang mengalir melalui suatu kawat penghantar gitu. Jadi kesimpulan dari eksperimen ini atau dari percobaan yang telah dilakukan oleh Pak Oersted itu adalah bahwa arus listrik dapat menimbulkan atau memunculkan medan magnet. Jadi kelistrikan bisa menimbulkan kemagnetan gitu. Nah, nanti mungkin untuk di pembahasan yang lebih lanjut kita juga akan membahas bahwa tidak hanya kemagnetan yang bisa dihasilkan oleh fenomena kelistrikan, tetapi fenomena kelistrikan pun sebetulnya juga bisa dihasilkan dari fenomena kemagnetan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini masih sama, skema ini masih sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini adalah kawat tanpa arus, I nya sama dengan 0, kemudian yang ini itu ada arusnya sebesar I. Nah, di sekitar kawat ini, penghantar ini itu diletakkan ini kompas ya. Nah, kita bisa melihat untuk kawat yang tidak dialiri arus listrik, ternyata jarum kompasnya menunjukkan arah yang sama, yaitu arah utara selatan dari magnet bumi. Jadi dimanapun posisinya, di sini itu menunjukkan arah yang sama. Nah, tetapi ketika ada arus listrik yang mengalir pada kawat ini, jarum kompas di setiap titik yang berbeda itu menghasilkan arah yang berbeda pula. Nah, arahnya ini ternyata membentuk suatu lintasan melingkar, yaitu melingkari atau mengelilingi kawat berarus ini
gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sama seperti yang tadi ya, bahwa kawat berarus itu memang menimbulkan medan magnet di sekitarnya, dan arahnya itu tidak selalu sama, tetapi dia berubah-berubah gitu. Jadi kalau misalkan di sini ini arahnya ke sana, ketika di sini ini ke sana, dan seterusnya, membentuk suatu lintasan yang melingkar. Nah, mungkin sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara menentukan arah medan magnetnya ini gitu ya. Jadi kita masih menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet ini. Jadi misalkan ini ada arus yang mengalir sebesar I. Kalau pertanyaannya adalah arah medan magnet di sini gitu ya, misalkan di titik P. Titik P ini ada di sebelah kanan dari kawat berarus yang ini gitu. Nah, caranya pertama kita harus meletakkan tangan kanan, yang digunakan harus tangan kanan. Kita letakkan tangan kanan kita di sini. Kemudian arah ibu jari itu sesuai dengan arah arus. Jadi arah ibu jari ke arah atas. Ini arah I-nya. Nah, kemudian telapaknya harus menghadap ke kawat. Jadi seolah-olah dia akan menggenggam kawat. Jadi jempolnya atau ibu jarinya ke arah atas, arah telapak tangannya itu menghadap ke sini. Maka kita bisa melihat bahwa arah 4 jari itu arahnya masuk ke bidang gambar. Nah, 4 jari itulah itu yang menunjukkan arah dari medan magnetnya. Jadi ibu jari itu sebagai arus, ini ya, ibu jari sebagai arus, kemudian 4 jari yang lainnya itu sebagai arah medan magnet gitu. Jadi ada 2, yang ibu jari sebagai arus listrik, kemudian 4 jarinya sebagai arah medan magnet. Dan ingat, telapak tangannya itu harus selalu menghadap ke kawat. Jadi kita seperti akan menggenggam kawatnya, bukan membelakangi kawatnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi tadi kalau di titik P ini ternyata arah medan magnetnya itu ke arah dalam, menuju ke pusat menuju ke bidang gambar, masuk ke bidang gambar gitu. Nah, sekarang kalau misalkan di titik ini ada, misalkan saya namakan dia sebagai titik A. Titik A ini ada di sebelah kiri kawat berarus itu. Jadi dengan cara yang sama gitu ya, tangan kita letakkan di sebelah kanan kawat berarus tersebut. Arah arusnya ke arah atas, berarti ibu jari ke atas. Oke, sudah. Kalau sudah, telapak tangan kita itu menggenggam ke kawat, seperti akan menggenggam ke kawat, arahnya ke kawat. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata arah 4 jari yang lain itu ke arah luar, ke arah bidang gambar. Jadi arah B-nya itu ke sini. Ini arah dari medan magnet di samping kiri. Kalau yang ini tadi di sebelah kanannya. Itu cara untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus. Jadi ibu jari sebagai arus, kemudian 4 jari yang lain itu sebagai arah dari medan magnetnya gitu. Nah, oke, kita menentukan arahnya sudah tahu, kemudian kita juga sudah paham, kita sudah tahu bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu kawat itu bisa menghasilkan atau menimbulkan medan magnet di sekitar kawat tersebut. Nah, kemudian timbul pertanyaan bahwa berapa sih besar medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus tersebut di suatu titik di sekitar di sekitar kawat berarus tersebut gitu. Nah, ada beberapa cara. Jadi salah satunya ini yang pernah diusulkan atau yang didapatkan oleh Pak Biot dan Pak Safat gitu. Jadi setelah Pak Oersted sudah melakukan percobaan secara kualitatif, dia sudah menemukan bahwa
ternyata kawat berarus bisa menyebabkan medan magnet. Nah, Pak Biot dan Pak Safard ini merancang suatu eksperimen, suatu percobaan untuk menentukan berapa besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus yang dihasilkan oleh kawat berarus tersebut. Jadi dari eksperimen yang dihasilkan oleh Pak Biot dan Pak Safard itu menghasilkan suatu perumusan matematik yang memberikan medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, ini adalah persamaan yang didapatkan oleh Biot dan Safard. Nah, ini dikenal sebagai hukum Biot-Safard gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah suatu kawat penghantar berarus I gitu. Nah, kawat penghantar ini, jadi dari kawat penghantar ini kita ambil suatu elemen kecil DS ini, misalnya kita ambil elemen kecil ini, kemudian arah DS itu ke sini sesuai dengan arah arusnya, arah DS-nya ini. Nah, kemudian arah dari titik ini ke, misalkan kita mau menguji di titik P gitu. Jadi arah dari titik ini, elemen DS ini ke titik P ini itu adalah R topi, vektor satuan R. Ini ya, vektor satuan R. Kemudian panjangnya atau jaraknya adalah sebesar R. Jadi R ini merupakan jarak antara elemen DS pada kawat dengan titik P yang kita mau tahu berapa besar medan magnetnya. Vektor satuannya adalah R topi. Ini vektor yang arahnya dari elemen DS ini sampai ke titik P. Gitu. Itu kalau mau, kita yang mau tahu adalah di sini. Kalau di sini misalnya kita mau tahu di titik P aksen, ini juga sama, kita ini panjangnya atau jaraknya sebesar R, kemudian vektor satuannya adalah R topi, tapi arahnya berbeda gitu ya. Jadi tadi kita sudah menentukan berapa besar arah dari medan magnet di sekitar kawat berarus kita menggunakan aturan tangan kanan. Nah, kalau di sini berarti kita letakkan tangan kita di atas kawat sini, kemudian arah ibu jari sebagai arah arus itu ke arah sana, ke arah kanan misal ya. Kemudian telapak tangannya itu ingat harus seolah-olah menggenggam kawat, menghadap ke kawat. Jadi kalau kita jempolnya ke sana, telapak tangan kita menghadap ke bawah ke kawat, berarti arah 4 jari yang lain itu keluar bidang gambar. Jadi ini adalah dot. Titik ini menunjukkan arah medannya itu keluar. Jika yang di sini sebaliknya, arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Arah arusnya ibu jari ke kanan, kemudian telapak tangannya menghadap ke kawat seperti menggenggam kawat. Maka agar bisa seperti itu, arah 4 jarinya pasti akan masuk bidang gambar gitu. Nah, kayak kita ambil contoh misalkan yang ini gitu ya. Nah, ini kan elemen DS itu tadi, perumusan matematikanya ini kita mau tahu di titik P, maka karena cuma sebagian ini, di sini juga dB ini ya, ini dB-nya ini adalah mu0/4 pi kalikan arus yang mengalir pada kawat tersebut. Kemudian ini DS dikroskan dengan vektor satuan R. DS ini dikroskan dengan vektor satuan R. Ini. Kemudian dibagi dengan jarak antara elemen DS sampai ke titik P yang kita mau tahu berapa medan magnetnya. Itu kalau kita ambil satu elemen kecil DS ini. Nah, padahal ini kan suatu kawat panjang gitu ya. Ini kan dia punya kan tidak, dia tersusun dari banyak elemen gitu kan ya. Ini di sini ada elemen DS misalnya, di sini ada dan seterusnya sampai sini itu akan tersusun dari banyak elemen-elemen kecil. Elemen-elemen kecil DS. Nah, total yang dirasakan oleh titik P di sini, medan magnet yang dirasakan di titik P itu adalah total keseluruhan dari masing-masing ini elemen DS, medan magnet yang dihasilkan oleh elemen DS ini gitu. Jadi medan magnet di sini totalnya adalah yang ini,
integral, jadi mu 0 I per 4 pi ini adalah konstanta, dikalikan integral dari ds cross r dibagi r kuadrat. Itu kalau kita mau tahu keseluruhannya berapa gitu ya. Nah, mu 0 di sini itu merupakan suatu permeabilitas vakum atau permeabilitas ruang hampa. Nah, di mana besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere gitu. Oke, nah hukum Biot-Savart ini digunakan, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ini digunakan untuk menentukan medan magnet di sekitar kawat berarus, menentukan nilainya berapa, besarnya berapa gitu. Oke, kita nanti akan coba untuk menyelesaikan beberapa kasus contoh penggunaan dari hukum Biot-Savart ini pada beberapa kasus gitu ya. Nah, yang pertama misalnya ini adalah kita mau tahu medan magnet di sekitar kawat lurus berhingga. Oke, berhingga berarti panjangnya itu tertentu gitu ya, tidak panjang sekali. Kalau yang tak berhingga berarti kawatnya itu sangat panjang sekali gitu. Nah, ini misalkan adalah suatu kawat berarus punya arus I atau menghantarkan arus I gitu ya. Nah, misalkan kita mau tahu besarnya medan magnet di titik P. Titik P ini jaraknya adalah sebesar A dari ini titik pusat dari batangnya tadi. Tuh. Nah, kemudian kita ambil elemen kecil dari kawat tersebut. Misalkan kita ambil di sini elemen ds gitu ya, arahnya ds itu ke kanan, kemudian dari titik elemen ds ini sampai ke titik P itu punya vektor satuan r topi dan jaraknya adalah r kecil gitu. Nah, misalnya panjang dari sini ke sini adalah x, maka elemen ds ini adalah dx gitu. Nah, di sini kita menggunakan tadi perumusan dari Biot-Savart ini ya, db sama dengan mu 0 per 4 mu 0 per 4 pi kali i ds dikroskan dengan r per r kuadrat gitu. Nah, ds cross r ini sendiri, r ini kan vektor satuan ya, berarti panjangnya adalah satu satuan, satu gitu, sehingga besarnya ds cross r, ds yang ada adalah dx, maka ini dx cross itu kan merupakan perkalian sin ya, vektornya itu sin, jadi ds dikalikan 1 dikalikan sin theta, sedangkan ds nya adalah dx, jadi nanti yang ds cross r ini besarnya adalah dx sin theta. Karena ini vektor maka harus punya arah. Nah, ini arahnya kita misalkan dia ke arah k topi gitu, sehingga kita dapatkan persamaan yang ini, db ini vektor, yang ini besar, ini arahnya tuh, karena vektor harus punya arah, jadi ini besarnya, ini arahnya. Nah, besarnya tadi adalah yang ini ya, mu 0 per 4 pi kali i. Nah, besar dari ds cross r itu adalah dx sin theta dibagi dengan r kuadrat. Dibagi dengan r kuadrat, vektor satuannya adalah ini. Nah, yang di depan vektor satuan yang ini itu merupakan besarnya medan magnet di titik P karena elemen ds ini. Jadi ini adalah db sebetulnya. Oke, kita ambil, karena kita mau cari besarnya, kita ambil db-nya ini mu 0 i per 4 pi kali dx sin theta per r kuadrat. R kuadrat ini adalah jarak dari elemen ds sampai ke titik P yang kita mau tahu berapa besar medan magnetnya. Oke, sekarang kita misalkan gitu ya,
Misalnya kita di sini R-nya itu adalah kita tahu bahwa sin theta di sini adalah sin itu kan depan per miring ya. Jadi ini sudut ini sinus tetanya adalah depan per miring, depannya adalah A, miringnya adalah R. Jadi sin theta itu adalah A per R. Sehingga R ini adalah A per sin theta. Ini A per sin theta. Sedangkan 1 per sin theta ini merupakan salah satu identitas trigonometri. Seper sin theta adalah kosekan theta. Jadi kita bisa menuliskan bahwa R sama dengan A kosekan theta. Itu yang pertama, kita bisa yang R-nya disubstitusi seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan rumusan dari dx ini. Gitu. Kita tahu bahwa tadi kan sinus ya. Sekarang tangen theta, karena yang berhubungan dengan x adalah yang misalkan ini tangen theta. Kita tahu bahwa tan theta itu adalah samping dibagi miring ya. Depan dibagi samping. Jadi tangen tetanya adalah, depannya adalah A, miringnya adalah X. Tapi karena dia ke arah sumber X negatif, jadi kita tuliskan sebagai minus X. Ini adalah tangen tetanya A per minus X. Sehingga X kita pindah kalikan silang seperti ini, X-nya pindah ke sini. X-nya adalah min A per tangen theta. Sedangkan 1 per tangen theta adalah kotangen theta. Ini adalah 1 per tangen theta. Tuh. Sehingga kalau kita turunkan dx terhadap theta, berarti dx d theta itu hasilnya adalah A kosekan kuadrat theta. Kelihatan ya? Oke, itulah ya. Jadi dx per d theta itu adalah, jadi turunan kotangen itu adalah kosekan kuadrat theta. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi yang d tetanya kita pindah ke sebelah sini, maka dx adalah A kosekan kuadrat theta d theta. Gitu. Oke, kemudian yang ini dx-nya kita ganti dengan ini, dan r-nya kita ganti dengan A kosekan theta. Sehingga persamaan yang ini itu akan jadi db sama dengan mu 0i per 4 pi. Dx-nya kita ganti ini, berarti A kosekan kuadrat theta di theta ya, kalikan sin theta. Kita bisa atur-atur posisinya, jadinya A kosekan kuadrat theta sin theta d theta. Kemudian R, tadi R adalah A kosekan theta. Jadi R kuadratnya adalah A kuadrat kosekan kuadrat theta. Kemudian ini adalah ada A kuadrat kosekan theta. Kemudian yang ini juga ada A kosekan theta. Kita bisa coret ini A, ini kuadrat, berarti di bawah masih ada A. Jadi yang ini kita bisa coret, ini yang ini coret, kemudian ini ada kosekan kuadrat, ini juga ada kosekan kuadrat, maka jadilah persamaannya adalah mu 0i per 4 pi A, masih ada A-nya, sin theta d theta. Nah, ini db-nya. Nah, untuk mencari b berarti harus diintegralkan. Jadi yang ini mu 0i per 4 pi A, ini integral sin theta d theta, sudutnya dari theta 1 sampai theta 2 gitu. Nah, integral dari sin itu adalah min cos.
gitu ya. Jadi nanti yang ini itu adalah B sama dengan mu 0 I per 4 pi A, karena integral sin adalah min cos, jadi adalah ini min cos theta 2 min dalam kurung min cos theta 1. Jadi hasilnya yang ini positif berarti plus cos theta 1 kemudian min cos theta 2. Itu besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus berhingga yang berarus gitu, dengan jarak dari kawat tersebut ke titik yang kita mau tahu medan magnetnya adalah sebesar A gitu ya. Nah kemudian ini tadi untuk kawat lurus berhingga. Sekarang jadi nanti ini besar medan magnetnya min 0 I per 4 pi A cos theta 1, yang ini min cos theta 2. Oke, selanjutnya kita mau menentukan medan magnet di sekitar kawat lurus tak berhingga. Tak berhingga artinya panjang kawat ini sangat panjang sekali gitu ya, tak hingga gitu misalnya. Nah caranya sama seperti yang tadi, yang ini gitu ya, pada dasarnya sama. Jadi tadi di sini kita sudah mendapatkan persamaan untuk yang kawat berhingga mu 0 I per 4 pi A cos theta 1 min cos theta 2. Nah sekarang kalau misalnya ini dia sangat panjang sekali, maka sudutnya ini jadi seolah-olah ini ya, kalau ini panjang sekali maka dia akan seperti ini. Jadi kalau ini panjang banget, yang ini maka kayak sudutnya ini itu akan sangat kecil sekali gitu. Kita bisa tuliskan dia sebagai 0 derajat. Sedangkan yang di sini maka sudutnya dia juga ini sangat kecil sekali ya. Ini akan mendekati dengan sudut pi atau 180 derajat gitu. Jadi yang cos theta 1 ini adalah cos 0, tadi yang sebelah sini 0, kemudian yang sini adalah 180 derajat atau cos pi. Kita tahu cos 0 itu besarnya adalah 1, kemudian cos pi adalah min 1, sehingga 1 min 1 itu 1 plus 1 hasilnya adalah 2. Kita kalikan dengan yang ini, mu 0 I per 4 pi A kali 2, ini ada 4 ada 2, kita bisa coret gitu ya, ini 2, jadinya adalah mu 0 I per 2 pi A. Ini merupakan perumusan untuk besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus tak berhingga di titik P yang punya jarak sebesar A dari kawat ini gitu. Oke. Nah selanjutnya tadi ini ya, misalkan dia cuma ada satu kawat. Nah sekarang misalnya ada 2 buah kawat lurus, dia paralel, atau ada 2 buah kawat lebih gitu ya. Nah kita mau menentukan berapa besarnya medan magnet di sekitar kawat tersebut. Oke, kalau cuma satu misalnya nggak ada ini gitu ya, kita gampang menentukannya, tinggal B nya sebesar mu 0, misalkan dia kawat lurus tak berhingga berarti mu 0 I per 4 pi A. Nah itu jaraknya di sini sampai sini, I nya adalah I1. Tetapi kalau ada 2 seperti ini gimana gitu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jadi kita misalkan gini, misalkan kita mau tahu di antara kawat ini ya, di titik ini misalkan titik P, misal titik P, kita mau tahu besar medan magnet di titik P akibat kawat lurus berarus I1 dan kawat lurus berarus Q2. Berarti di titik P itu ada 2 buah kawat yang berkontribusi memberikan besar medan magnet di sini. Jadi besar medan magnet di sini itu
ada karena kawat 1 yang punya arus I1, ada karena kawat berarus I2. Langkahnya, yang pertama harus digambar dulu kemana arah medan magnet dari masing-masing kawat tersebut. Itu pertama, harus digambar dulu kemana arah medan magnetnya dari masing-masing. Nah, misalkan kita mau tahu medan magnet di titik P karena kawat 1. Di sini ini kawat 1 kan arahnya ke atas. Kita letakkan tangan kita di titik P. Kemudian arahkan jempol atau ibu jari sebagai arus, berarti arah ibu jari ke arah atas. Sudah, arah ibu jari ke arah atas. Kemudian ingat ya, telapak tangannya harus menghadap ke kawat I1. Berarti kita bisa mendemonstrasikan ibu jari ke atas, kemudian telapak tangan menghadap kawat I1, maka 4 jari yang lain arahnya adalah masuk bidang gambar. Jadi yang ini arah dari B1, arah dari medan magnet akibat kawat 1, arahnya masuk ke bidang gambar. Yang kedua, kita tentukan dulu arah medan magnet akibat kawat yang kedua. Caranya sama, kita letakkan tangan kita di sini, kemudian arah ibu jari atau arah arus ke atas, berarti ibu jarinya ke atas, kemudian telapak tangannya harus menghadap ke sini, maka 4 jari yang lain arahnya keluar bidang gambar, seperti ini. Gitu. Gini. Nah, jadi kemudian total di titik P itu ada berapa? Besar di sini ada berapa? Nah, besar di sini adalah totalan dari semua medan magnet akibat kawat yang ada. Jadi ada B1 sama B2. Jadi kalau kita bikin kesepakatan aja, misalkan ke arah masuk berarti tanda B masuk itu B silang ya. B silang itu tandanya positif. B dot atau B keluar itu misalkan tandanya negatif. Jadi karena ini B1 masuk ke bidang gambar dan B2 keluar, maka total di titik P adalah B1 dikurangi B2. Sebenarnya untuk menentukan ini nggak masalah sih, nggak harus seperti ini, yang penting kita harus konsisten. Kita boleh silang itu negatif, yang keluar bidang gambar itu positif boleh, tetapi harus konsisten. Nah, misalkan tadi kan kita kesepakatannya adalah B silang atau B masuk itu tandanya positif, B dot atau B keluar tandanya negatif. Kalau total itu hasilnya negatif, maka arah medan magnetnya adalah keluar bidang gambar, arah medan magnet total. Kalau B dotnya itu tandanya positif, maka B total di sini atau medan magnet titik P secara keseluruhan arahnya ke luar bidang gambar. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang masih sama gitu ya kasusnya, hanya saja arah arusnya itu berlawanan. Jadi yang I2 itu arahnya tetap ke atas, kemudian yang I1 arahnya ke bawah. Jadi untuk menentukan B2 masih sama seperti yang tadi ya. B2 itu arahnya keluar. Nah, sekarang yang B1 medan magnet karena arus kawat berarus I1. Jadi kita letakkan tangan kita di sini, ibu jari arahnya ke bawah. Ibu jari arahnya ke bawah, arah arus ke bawah. Nah, telapak tangannya itu harus menghadap kawat ini. Silahkan diatur kawatnya menghadap telapak tangannya menghadap kawat ini, ibu jarinya ke bawah. Maka 4 jari yang lain itu akan mengarah ke luar bidang gambar, sehingga B1 arahnya ke luar. Nah, kalau seperti ini, maka B totalnya, kalau tadi saya buat kesepakatan seperti itu, maka B total itu sama dengan, karena keluar negatif ya, min B1 min B2. Ini bisa kita tuliskan min B1 ditambah B2
Nah, tanda negatif di sini itu menunjukkan arahnya. Total arahnya keluar bidang gambar. Seperti itu. Oke, nah sekarang ini buat latihan, silahkan kalau misalkan yang ditanyakan adalah medan magnet di sini dan medan magnet di sini. Kalau arusnya dia searah, apakah yang kalian lakukan mendapatkan hasil seperti ini dan seperti ini? Kalau oke, berarti pemahamannya sudah betul gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan arusnya berlawanan, apakah arahnya betul seperti ini? Kalau di titik ini, apakah yang di sini seperti ini? Itu silakan dicoba sendiri. Gitu. Nah, misalkan kalau yang arahnya berlawanan gini, ada yang masuk, ada yang keluar. Seperti ini, ada yang masuk, ada yang keluar. Ini juga. Kalau didapatkan B totalnya itu sama dengan 0, ini B total sama dengan 0, artinya B1 sama dengan B2 gitu ya. Itu B1 dan B2 berada dalam keseimbangan, maka tidak dirasakan adanya medan magnet di titik tersebut 0. Jadi kalau kita menaruh suatu besi gitu di situ, maka tidak akan terjadi gaya magnet gitu ya. Itu. Nah, kalau misalnya kawatnya itu tidak hanya 2, tapi misalkan ada lebih dari 2, ada 4, ada 5, itu gimana? Gitu. Sama, jadi kalau misalnya kawatnya juga lebih dari 2, 3, 4, atau 5, maka jumlah medan magnet yang digambarkan pun akan sejumlah kawat yang ada. Kalau ada 3, berarti juga medan magnetnya ada 3. Nanti diresultankan, dijumlahkan atau dikurangkan seperti itu. Misal gini, misalkan ini ada suatu kawat ada arusnya I1, arahnya ke bawah. Kemudian di sini ada I2, arahnya ke atas. Ada kawat ketiga misalkan ke bawah. Ini sebesar I3. Misalkan yang ditanyakan adalah medan listrik di sini. Di paling kiri. Itu berarti medan listrik di sini itu juga ada karena kawat 1, ada karena kawat 2, ada karena kawat 3. Jadi harus digambar dulu. Pertama misalkan karena kawat 1, jadi kita letakkan tangan kita di sini, arah arusnya ke bawah, kemudian telapak tangannya menghadap kawat, maka kita akan mendapatkan arah 4 jarinya itu masuk bidang gambar. Jadi ini adalah B1. Kemudian karena yang kawat kedua, berarti arah arus kita tangannya di sini juga ya. Arusnya ke atas, jempolnya ke atas, telapak tangannya menghadap kawat 2, berarti medan magnetnya adalah arahnya ke luar. Ini adalah B2. Sekarang karena kawat yang ketiga, sama, tangannya diletakkan di sini, arah arusnya ke bawah, telapak tangan menghadap kawat 3, maka akan didapatkan bahwa besarnya arah dari B3 itu masuk bidang gambar. Jadi misalkan ini adalah titik P, maka medan magnet total di titik P untuk yang ini ya, itu adalah berarti B1 ditambah B3 min B2 gitu. Kemudian karena ini kawat lurus berarus ya, kita harus masukkan persamaannya. Ini berarti mu 0 I1 ditambah 2 pi A1. A1 ini merupakan jarak dari titik P sampai kawat ini. Arusnya yang ini gitu. Kemudian ditambah B3. B3 berarti mu 0 I3 dibagi 2 pi A3. A3 yang mana? A3 itu dari titik sini sampai sini.
Jadi A itu adalah jarak dari titik yang kita ingin tahu berapa besar medan magnetnya sampai kawat yang menyebabkan medan magnet tersebut. Kemudian yang terakhir dikurangi dengan mu 0 dikurangi P1 ya, berarti mu 0 I1 per 2 Pi A1. Oke, ini kalau kawatnya lurus tak berhingga. Gitu, paham ya? Nanti kalau ada kawatnya 4, ya berarti ini ada 4 nanti. Ini ada 4 arah. Ada 5, ini juga ada 5. Kemudian totalnya dia akan dijumlahkan. Kalau masuk kita ambil kesepakatan positif, kalau keluar itu negatif. Gitu. Tetapi tidak harus seperti itu ya. Kesepakatannya itu sebenarnya mau keluar juga positif boleh, yang penting harus konsisten. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini kita ingin menentukan besarnya medan magnet pada kawat melingkar atau suatu busur lingkaran gitu ya. Oke. Jadi ini ada suatu kawat melingkar. Dia punya, ini misalkan ini di sini ada pusat. Kalau misalkan ini kita buat lingkaran penuh, di sini adalah pusatnya. Nah, jarak dari sini ke busur lingkaran tadi itu adalah R besar. Gitu. Nah, kemudian seperti biasa kita ambil elemen DS di kawat ini. Ini kita ambil yang di sini, elemen DS kecil, kemudian arah DS itu searah dengan arah arus ya. Berarti ke sini. Kemudian ada R topi, tadi merupakan vektor satuan elemen panjang DS ke titik yang kita mau tahu berapa besar medan magnetnya. Ini di pusat lingkaran. Gitu. Kemudian jarak dari titik ini sampai ke, jadi elemen DS ini sampai ke titik pusat lingkarannya adalah R. Nah, kalau kita mau tahu besarnya medan magnet di pusat lingkaran ini itu gimana? Sama, kita menggunakan hukum Biot-Savart gitu ya. Jadi dB mu 0 I per 4 pi kali ds cross R per R kuadrat. ds cross R itu adalah 1. R-nya besar, R-nya 1, ini ds. Berarti sinnya ini adalah, dan sudut antara R dan DS kan dia 90, berarti DS ini besarnya DS kalikan R kali sin theta. DS-nya DS, R-nya adalah 1, sin theta sin 91. Jadi besarnya ini adalah DS. Sehingga persamaan ini dB-nya menjadi mu 0 I per 4 pi kali ini DS, kemudian R kuadrat, jarak dari elemen DS sampai ke titik yang mau kita tahu berapa medan magnetnya adalah R besar, jadi ini R kuadrat. Oke, kemudian ini mu 0 I per 4 pi R kuadrat integral DS. DS itu sama aja theta dikalikan dengan R. Ini adalah sama kayak busur lingkaran gitu ya. Gitu. Jadi DS ini theta dr gitu. Nah, ini S, kemudian S-nya adalah theta kalikan R. Maka persamaan ini menjadi, ini kan S-nya itu adalah theta dikalikan R. Ini di bawah ada R kuadrat, kita coret dengan yang ini, maka akan menjadi mu 0 I per 4 pi R kali theta. Sini nanti tetanya itu tergantung sudut yang tergantung soalnya gitu ya, tergantung berapa panjang busurnya, nanti sudutnya berapa terhadap yang ini yang di pusat lingkaran ini. Gitu. Nah, kemudian di sini sudutnya itu harus dalam radian. Jadi sudut di sini bukan dalam derajat tetapi dalam radian. Nah, untuk mengubah dari derajat ke radian itu bagaimana? Gitu. Kayak kita tahu bahwa 1 pi gitu ya.
Jadi 1 pi radian itu adalah berapa? 180 derajat. Berarti kalau kita mau tahu suatu sudut itu berapa radian, maka sudut tersebut dalam satuan derajat dibagi 180 dikali dengan pi. Ini nanti akan jadi radian. Misalnya tetanya adalah 60. Berarti kalau teta sama dengan 60 derajat. Maka kalau kita mau mengubah dalam radian, berarti teta yang dalam derajat yaitu 60. Ini 60, ini 180 derajat ya, dibagi 180 derajat kali pi radian, sehingga hasilnya adalah 1/3 pi radian. Jadi sudut 60 derajat itu adalah pi/3 radian. Misalnya di sini sudutnya itu 60, berarti nanti di sini adalah mu0 I/4 pi r kali teta nya adalah pi/3, bukan 60. Gitu, paham ya? Oke, nah sekarang contoh yang lain. Contoh lagi, misalkan lingkarannya adalah suatu lingkaran penuh. Berarti ini dia gini ya, lingkaran penuh. Oke, anggap ini sebuah lingkaran. Anggap dari sini ke sini sama dengan yang sini ya. Anggap sama dengan R misalnya. Gitu. Nah, jadi persamaannya juga sama seperti ini. Jadi mu0 I/4 pi r kali teta. Dan kalau 360 derajat, 360 ya, itu adalah 2 pi. Jadi kalau misalkan ini teta 360 itu sama dengan 2 pi radian. Jadi teta di sini yang ini kita ganti menjadi mu0 I/4 pi r kali 2 pi, dan hasilnya adalah ini 4 pi dengan 2 pi bisa dicoret 2r. Jadi mu0 I/2r itu medan magnet pada pusat kawat melingkar. Kalau lingkarannya benar-benar lingkaran penuh. Gitu. Ini kalau yang ini secara umum gitu ya. Jadi medan magnet pada pusat kawat melingkar, tapi melingkarnya itu dia tidak penuh atau busur lingkaran. Busur kan tidak tertutup gitu kan ya. Itu. Oke. Selanjutnya ini medan magnet pada sumbu kawat melingkar. Jadi ini ada suatu kawat melingkar. Ini ya. Dia membawa arus sebesar I. Pusat lingkarannya di mana? Ada di sini. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sumbu kawat melingkar itu yang mana? Oke, jadi yang dimaksud dengan sumbu kawat melingkar itu adalah yang ini. Ini adalah sumbu kawat melingkar. Jadi yang ditanyakan di sini adalah medan magnet di titik-titik sumbu kawat melingkar ini. Misalnya di sini, di sini, di sini, atau di titik P yang ini, gitu. Nah, jadi dan ini dia punya jari-jari sebesar R besar. Jarak dari sini sampai ke ini, dari sini sampai sini adalah R kecil. Itu. Nah, sama ya dengan menggunakan hukum Biot-Savart, nanti kita akan mendapatkan bahwa besarnya medan magnet di sumbu kawat melingkar ini kita akan peroleh persamaan seperti ini. Caranya sama seperti yang tadi. Ini langkah-langkahnya sudah saya tuliskan di sini. Nanti silahkan dipelajari sendiri, diturunkan sendiri gitu ya. Nah, ini besaran adalah mu0 I kali R kuadrat. Ini jari-jari dari pusat lingkaran sampai ke kawatnya tadi ya. Dibagi 2x kuadrat. X ini merupakan jarak dari pusat sumbu ke titik sumbu ini. Jadi dari sini ke sini, misalnya kalau titik B itu x-nya. X kuadrat ditambah R kuadrat. R kuadrat tadi ini ya, jari-jari lingkarannya. Ini pangkat 3/2.
gitu. Nah sekarang kalau misalnya x-nya itu 0, x-nya 0 berarti jarak dari sini ke sini 0, itu artinya dia ada di titik pusat lingkaran itu sendiri gitu. Besarnya adalah kalau x-nya 0 berarti ini 0, ini r kuadrat pangkat 3/2. Jadi kalau x-nya 0 maka kita bisa menuliskan b-nya adalah mu 0 I kali R kuadrat, kemudian 2, karena x-nya 0 berarti tinggal R kuadrat ya, ini R kuadrat pangkat 3/2. Oke, ini pangkat 3/2 berarti coret R pangkat 3. Oke, di sini ada R pangkat 3, di atas ada R kuadrat, berarti tinggal 1 yang di bawah. Ini 3, yang ini 2 boleh dicoret. Hasilnya adalah mu 0 I per 2R. Itu kalau dia di pusat kawat melingkar. Itu sama dengan yang ini ternyata, ya kan ya? Ini kan juga dia tadi di pusat kawat melingkar. Hasilnya sama. Gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya x-nya ini jauh lebih besar daripada R. Jadi misalkan ini panjang sekali dibandingkan dengan R, itu berapa besarnya B-nya? Jadi kalau X-nya jauh lebih besar daripada R, maka R yang di sini kita bisa abaikan karena nilainya sangat kecil dibandingkan dengan X-nya. Jadi seolah-olah dia tidak berarti, tidak punya nilai. Sehingga yang ini nanti jadi 2x pangkat 3/2. 2x pangkat 3. Nanti dia akan mendekati mu 0 I R kuadrat per 2x pangkat 3. Yang ini. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, tadi sudah ada beberapa contoh kita menghitung besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus menggunakan hukum Biot-Savart dari berbagai bentuk kawat ya, ada kawat lurus, kawat melingkar, kawat kawat busur, kemudian medan magnet yang ada di sumbunya, ada di yang di sumbu pusat lingkaran tadi, ada di pusat lingkarannya bahkan gitu. Kita sudah mendapatkan. Nah, sekarang misalnya gini, tadi kan saya sudah menjelaskan ya bahwa kalau misalkan ini ada kawat satu, kawat ini kawat lurus membawa arus I, ada kawat 2, dia juga membawa arus I2. Nah, masing-masing kawat ini itu kan dia akan menyebabkan medan magnet di sekitar kawat tersebut. Tuh. Jadi misalkan karena kawat I1 misalnya, maka dia akan ada medan magnet yang mengitari ini. Gitu. Jadi ini arahnya seperti ini. Ini ada medan magnetnya. Nah, untuk kawat yang 2 itu juga sama, nanti akan ada medan magnet yang mengitari kawat tersebut. Gitu. Nah, misalkan ini kawat sebentar. Oke, misalnya ini karena kawat 1 gitu ya, itu akan menyebabkan medan magnet di sekitarnya. Misalkan ini juga yang kawat 2 akan menimbulkan medan magnetnya gitu. Nah, ini kan kawat berarus ya, yang ini ya, yang ini ataupun yang ini. Maka kawat berarus itu kan sebenarnya adalah muatan yang bergerak gitu. Arus itu kan muatan yang bergerak gitu. Nah, berarti di dalam kawat ini ada muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak ini dia kan di tempat ada pengaruh medan magnet dari kawat yang kedua, misalkan untuk yang kawat 1. Maka karena ada muatan bergerak di dalam medan magnet, maka akan mengalami gaya magnet. Itu untuk yang F1. Kita sudah tahu bahwa gaya magnetnya itu adalah F sama dengan IL cross B. Karena dia searah seperti ini, jadi nanti sama aja IL B. Misalkan ini kawat gaya yang dialami oleh kawat 1,
maka arusnya adalah arus I1, panjangnya adalah panjang kawat L1. Medan magnetnya itu adalah medan magnet yang ditimbulkan karena kawat kedua gitu. Nah, B2 ini nilainya adalah mu0 I2 per 2 pi A, karena kita ini anggap sebagai kawat lurus tak berhingga. mu0 I2 per 2 pi A. Ini I1, ini L-nya L1 sebesar L gitu. Sehingga kalau dikalikan maka mu0 ini I1 I2 per 2 pi A kali L gitu. Nah, sama juga dengan kawat yang kedua. Maka kawat yang kedua juga akan mengalami gaya magnet karena kawat tersebut masih berada di bawah pengaruh medan magnet akibat I1. Nah, F2 itu adalah I2 kali L2, B-nya adalah B akibat kawat 1. Nah, besarnya B1 kan mu0 I1 per 2 pi A. Kita kalikan dengan I2, kalikan dengan L, ini panjang kawatnya. Kemudian mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi A dikalikan dengan L. Itu gaya yang dialami oleh kawat kedua akibat kawat 1. Kawat 1 yang menyebabkan medan magnet. Yang menyebabkan yang menyebabkan kawat yang berarus I2 mengalami gaya magnet. Gitu. Nah, jadi ini gaya magnet pada kawat 1, ini gaya magnet pada kawat 2. Oke, di sini kita melihat ini ada L ya. Di ruas kanan ini adalah gaya magnetnya. Kalau kita bagi ini F per L, berarti persamaannya adalah mu0 I1 per I2, mu0 I1 I2 per 2 pi A. F per L ini kan gaya, ini panjang. Jadi kita bisa menyebut ini sebagai gaya persatuan panjang. Jadi gaya persatuan panjangnya adalah mu0 I1 I2 per 2 pi A. Itu gaya magnet akibat dua kawat lurus berarus dengan panjang L misalnya. Oke, tadi ini nggak kelihatan ya. Jadi ini ada ketentuannya bahwa kalau misalnya arah arusnya adalah searah, jadi misalnya I1 I2, maka kawat ini dan kawat 2 itu akan tarik menarik. Jadi arah F-nya seperti ini. Kalau arah arusnya jadi ini F1 ya, arahnya ke sini. Maka yang F2 arahnya ke sana. Ini F1, ini F2. Kalau misalnya arahnya berlawanan, misalnya I2-nya ke sana, berarti kedua kawat ini akan melakukan gaya tolak menolak. Ini ke sana adalah F1. Oke, jadi yang ini itu adalah F1, yang ke sana adalah F2 karena arusnya berlawanan, dia tolak menolak gitu. Oke, nah selanjutnya ini, jadi selain dari hukum Biot-Savart ada juga perumusan yang lain secara matematis untuk mendapatkan besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, ini suatu perumusan yang diusulkan oleh Bapak Ampere. Jadi dari eksperimen yang dilakukan oleh Ampere gitu ya. Jadi misalkan ini ada suatu ruang, terdapat medan magnet, gitu, ini medan magnetnya. Kemudian ini adalah suatu lintasan tertutup C, ini ya, suatu lintasan tertutup C. Arah DL-nya mengikuti arah ini, arah lingkarannya. DL atau tadi kita menulisnya DS gitu ya. Ini DS nih, DS. Gitu. Nah, arahnya seperti ini, sesuai dengan ininya. Sesuai dengan arah busur lingkarannya. Jadi dari yang dirumuskan oleh Ampere itu diperoleh suatu perumusan bahwa integral B dot
ds yang melalui suatu lintasan tertutup itu sebanding dengan jumlah arus yang terlingkupi oleh lintasan itu, gitu ya. Ini adalah ds-nya. Oke, kemudian yang ini adalah arah b-nya. Dari bawah ini integralnya harus tertutup karena lintasannya juga lintasan tertutup. Jadi integral tertutup b dot ds itu sebanding dengan arus yang dilingkupi. Jadi ini harus arus yang dilingkupi oleh ini. Harus arus yang di dalam loop ini. Ini kita namakan sebagai loop ampere biasanya, atau amperian loop gitu ya. Ini adalah amperian loop disebutnya, karena dia harus tertutup. Ini. Nah, karena sebanding maka harus ada konstanta kesebandingan agar yang ini sama dengan yang di ruas kanan. Jadi ini adalah integral b dot ds sama dengan, tadi kan sebanding dengan I, dan ini mu adalah konstanta kesebandingannya, yaitu permeabilitas ruang hampa atau permeabilitas vakum yang besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere gitu. Nah, ingat ya, arusnya itu harus arus yang dilingkupi oleh loop amperian ini, harus arus yang di dalam ampere loop ini. Jadi sebenarnya ini mirip dengan hukum Gauss ya, hukum Gauss yang integral tertutup E dot dA sama dengan sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Jadi Q-nya adalah Q yang dilingkupi, yang ini juga sama, I-nya adalah I yang dilingkupi oleh loop ampere. Kalau yang Gauss itu kan integral tertutup ya, bukan B, integral tertutup ini pada yang kelistrikan E dot dA sama dengan Q enclosed atau Q yang dilingkupi per epsilon 0. Ini I-nya kalau yang di sini Q-nya muatannya harus yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Nah, ini I di sini juga ini adalah I enclosed. I-nya ya. I-nya adalah I enclosed, I yang di dalam loop amperian ini. Gitu. Oke, contohnya misalnya ini. Misalnya ini ada arus arahnya keluar bidang gambar, ini juga arusnya keluar bidang gambar, ini cross berarti arah arusnya masuk gitu. Nah, di sini kita mau tahu integral b dot ds yang paling besar tuh mana, yang paling kecil mana, diurutin gitu. Oke, kalau misalnya kita mau lihat ini, yang ini merupakan loop amperian ya, loop amperian, ini ada loop amperian, ini A, ini loop amperian B, yang ini loop amperian C, yang ini loop amperian D. Oke, kita lihat yang A dulu. Misalkan A itu kan yang ini ya, yang ini. Nah, di dalam loop ini itu ada arus, ada 1 ampere arahnya keluar, 5 ampere arahnya keluar, 2 ampere arahnya masuk. Jadi integral b dot ds nya, integral tertutup b dot ds ini untuk yang loop A ya, loop A itu akan sama dengan mu 0 kali I enclosed. I enclosed nya itu kan I yang di dalam loop tersebut, ada 1 ampere tapi arahnya keluar, ada ini 5 ampere arahnya juga keluar, ini ada 2 ampere arahnya masuk. Kalau arahnya berbeda berarti harus ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Kayak kita misalkan yang masuk itu yang keluar tuh positif deh, ini berarti 1 ampere ditambah 5 ampere dikurangi 2, hasilnya adalah 4 ampere. Jadi nanti ini I nya
adalah 4 mu nol. Oke, kalau yang loop mana? Loop B, misalkan loop B, berarti integral B dot ds-nya adalah, sorry ini B-nya B kecil ya, loop B, integral B dot ds-nya BB itu berarti yang ini ya, yang ini arusnya adalah 1 min 2, jadi min 1, min mu 0 gitu. Jadi yang ini integral B dot ds nya mu 0 kali 1 gitu. Nanti yang C yang D silahkan dikerjakan sendiri ya. Ini yang C itu yang ini, kemudian ini adalah yang D. Untuk kasus yang ini juga sama gitu. Ini A yang ini, dia melingkupi arus yang ini. Kemudian B, di loop B ini tidak ada arus yang dilingkupi ya, karena ini kan arusnya di sini. Berarti ini yang B itu 0. Yang C ada, yang D ada. Gitu. Nah, sebenarnya jadi hukum Biot-Savart sama hukum Ampere ini sebenarnya sama-sama untuk menghitung medan magnet di sekitar kawat berarus gitu ya. Nah, sebenarnya kalau secara umum semua kasus, semua besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus, kalau secara umum kita bisa menggunakan hukum Biot-Savart. Itu umum, itu lebih umum gitu ya. Kalau yang pakai hukum Ampere itu biasanya untuk yang memiliki kesimetrian tinggi gitu. Walaupun sebenarnya gini sih, bebas gitu ya, mau menggunakan hukum Biot-Savart boleh, menggunakan hukum Ampere juga boleh, tapi carilah cara yang paling simpel saja. Kalau misalkan dia lebih mudah diselesaikan menggunakan hukum Ampere, selesaikanlah dengan menggunakan hukum Ampere. Kalau misalkan lebih mudah diselesaikan menggunakan hukum Biot-Savart, selesaikanlah menggunakan hukum Biot-Savart. Kalau mau dua-duanya boleh gitu ya. Jadi hukum Biot-Savart dan hukum Ampere ini fungsinya sama untuk menghitung besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus gitu. Nah, ini contoh kita mau menentukan medan magnet pada konduktor silinder berarus gitu ya. Jadi silinder ini silinder, ini suatu konduktor, dia bisa menghantarkan arus listrik sebesar I gitu. Nah, di sini misalkan dia punya jari-jari sebesar R besar ya. Kalau kita mau tahu besarnya medan magnet yang misalkan di sini deh, di sini ya, di sini titik, sebentar, di sini misalkan di titik P itu berapa. Yang pertama kan ini kita menggunakan hukum Ampere, jadi yang pertama harus dibuat dulu loop amperiannya. Ini adalah loop amperiannya yang ini melingkar ini gitu. Nah, hukum Ampere itu kan integral B dot ds, ini integral B dot ds sama dengan integral B dot ds sama dengan mu 0 kalikan I di sini ya misalnya. Nah, ini dot B didotkan dengan ds, maka hasilnya skalar. Jadi ini adalah ini B dot ds, ini kan dot hasil skalar, maka ini B integral ds. Integral ds nya ini lintasan tertutup itu sama dengan 2 PR. Ini R kecil ya, dia di sini sampai ke sini dia punya R kecil, integral 2 PR. Ini 2 PR adalah hasil yang di sini, berarti B 2 PR itu sama dengan mu 0 I, maka B-nya adalah yang ini, mu 0 I dibagi 2 PR. Itu kalau kita mau tahu besarnya medan magnet di luar silinder berarus listrik
dengan jarak sejauh R kecil, sedangkan jari-jari dari tabungnya atau silindernya adalah R besar gitu. Nah, itu kalau di luar. Nah, kalau di dalam bagaimana? Kalau dia ada di dalam silinder ini, berarti kan R-nya dari ini loop amperiannya, jarak dari sini ke sini itu lebih kecil dari jari-jari silindernya. Dan kita tahu bahwa arusnya ini dia terdistribusi merata di sini ya. Elektron-elektron terdistribusi merata. Berarti arus yang lewat sebesar I ini tidak sama dengan arus yang lewat di sini, karena I kan dia keseluruhan total sampai sini. Kalau cuma segini bagaimana? Gitu kan, berarti kan cuma sebagian. Jadi sama ini seperti dulu ketika kita menghitung medan listrik di hukum Gauss gitu ya. Kalau misalnya bolanya adalah bola isolator pejal, kemudian yang kita cari adalah medan listrik di dalam konduktor tersebut, konduktor pejal tersebut yang dia punya rapat muatan sebesar ρ, sehingga kemudian muatan totalnya adalah Q besar kan. Yang di dalam isolator pejal tersebut kan bukan Q kan, tapi kita menggunakan perbandingannya. Sama kita terapkan untuk kasus yang ini juga seperti itu gitu. Jadi pakai perbandingan dari jari-jarinya gitu. Nah, kemudian nanti silakan dihitung sendiri, kita akan mendapatkan persamaan dari medan magnetnya adalah seperti ini. Mu0 I per 2 pi R kuadrat, ini jari-jari tabung, dikalikan dengan R. R ini merupakan jarak dari titik ini sampai yang titik pusat tabung tadi ya, titik pusat lingkaran dengan posisi yang kita mau tahu medan listriknya, medan magnetnya di dalam batang konduktor gitu. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita mau mencari tahu medan magnet pada toroida. Jadi toroida itu merupakan suatu apa ya? Jadi misalkan ada suatu kawat panjang gitu, panjang sekali. Kemudian kawat ini misalkan kita membuat lilitan. Jadi kalau yang kawat ini kita buat lilitan seperti ini. Gitu. Kemudian ini dilengkungkan. Jadi ini di dalam ada inti besinya gitu ya. Nah, kemudian kawat ini, lilitan ini dilengkungkan melingkar, itu akan membentuk yang namanya toroida. Kalau tidak dilengkungkan itu namanya solenoida. Jadi yang ujung sini dengan yang ujung sini kita satukan, jadi membentuk suatu melingkar gitu ya, lilitan melingkar, itu namanya toroida. Kalau tidak namanya solenoida gitu. Nah, kita mau tahu besarnya medan magnet di pusat toroida. Ya, misalkan di sini kita menggunakan hukum ampere, B integral tertutup B dot ds sama dengan mu0 n I. Kenapa ada n? Ini menunjukkan ada banyak lilitan, jadi tidak hanya satu lilitan kawat, ini ada banyak, makanya harus dikalikan dengan n. B integral ds sama dengan B2 pi R, ini adalah kelilingnya gitu ya. R nya itu merupakan jarak dari pusat toroida ke antara jari-jari dalam dan jari-jari luarnya, sehingga B nya adalah mu0 Ni per 2 pi R. Nah, selanjutnya kita akan menentukan medan magnet pada solenoida. Solenoida itu merupakan kumparan kawat yang dibuat dililit-lilit gitu ya. Jadi ini kumparan kawat yang sangat panjang. Ini adalah solenoida seperti ini. Dililit-lilit seperti. Jadi yang ini dibuat gini, itulah yang dinamakan dengan solenoida. Nah, ini merupakan ketika solenoida ini dibelah jadi dua. Jadi ini adalah arah medan magnetnya di tengah-tengah gitu ya, yang di sini itu ini arahnya seperti ini.
kemudian ini yang di ujung-ujungnya, di pinggirnya ini adalah yang masuk, yang ini adalah yang keluar. Nah, kita ingin menentukan ini menggunakan hukum ampere. Jadi karena menggunakan hukum ampere, tentu harus dibuat loop ampere. Nah, loop ampere itu yang mana? Kita misalkan loop ampere itu yang ini. Ini yang garis putus-putus ini merupakan loop ampere. Jadi misalkan ini adalah lintasan 1, ini 2, 3, ini 4. Yang namanya loop ampere itu kan tertutup ya, jadi ujung awal dan ujung akhir harus ketemu. Itu 2, 3, 4. Nah, sebetulnya B.ds-nya itu ya, itu ada 4 sebetulnya ya. Jadi integral tertutup B.ds-nya, karena ini ada 4 lintasan, kalau kita bagi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi B.ds-nya pun harusnya ada ini ya, tertutupnya itu ya. Ini gabungan dari integral B.ds1 ditambah integral B.ds2 ditambah integral B.ds3, kemudian untuk lintasan yang ketiga, kemudian ditambah integral B.ds untuk lintasan 4. Kalau cuma lintasan 1 maka dia bukan tertutup, karena kan cuma gini, enggak begini kan gitu. Jadi nanti harus dijumlahkan gitu. Jadi ini untuk yang tertutup ini adalah integral B.ds lintasan yang 1 ditambah integral B.ds untuk lintasan yang kedua ditambah integral B.ds ini dot ds untuk lintasan yang ketiga ditambah integral B.ds untuk lintasan yang keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 ini akan membentuk integral B.ds lintasan tertutup gitu. Nah, untuk lintasan yang 1 itu dijelaskan di sini ya. Jadi yang ini pet 1 itu merupakan lintasan 1, berarti yang dari sini sampai sini itu integral B.ds, ini dot berarti nanti hasilnya skalar, integral B.ds, ds-nya adalah panjang ini L, berarti ini adalah BL gitu ya, B dikalikan dengan L. Kemudian untuk yang lintasan kedua berarti yang ini ya, yang ini yang ini. Nah, lintasan yang kedua ini ada yang di dalam solenoida, ada yang di luar solenoida. Kalau yang di luar solenoida otomatis dia 0 gitu. Kemudian yang di dalam dia kan arahnya dari sana ya, sedangkan medan magnetnya ke sana. Berarti antara arah yang ds ini dengan ini yang arah ds ini dengan arah medan magnet ya tegak lurus gitu. Sedangkan kita tahu bahwa dot ini kan perkalian cos ya, perkalian cos. Kalau tegak lurus cosnya adalah cos 90, hasilnya 0. Jadi yang untuk lintasan 2 yang di dalam itu 0, yang di luar 0. Berarti keseluruhan untuk dari lintasan 2 adalah 0. Ini yang ini ya, itu adalah 0 gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu yang ini, karena ini berada di luar solenoida gitu ya, medan magnetnya tidak ada atau sangat kecil sekali sebetulnya, dianggap tidak ada, maka besarnya adalah 0 juga. Jadi yang ini adalah 0 gitu. Untuk lintasan yang keempat ini mirip sama yang kedua gitu ya. Jadi ada yang sebagian di luar solenoida, ada yang sebagian di dalam solenoida. Untuk yang di luar 0, nah yang di dalam ini adalah ds itu ke sini, ini ds, kemudian ini adalah b-nya,
Jadi dia tegak lurus sehingga dotnya pun sama dengan 0. Ini adalah 0. Sehingga dari loop amperian ini ternyata yang memberikan kontribusi hanya yang lintasan 1 yang berada di dalam solenoida. Tadi besarnya adalah BL gitu ya. Sedangkan integral B dot ds tadi berdasarkan hukum ampere ini adalah mu 0 dikali dengan I. mu 0 kali dengan I. Karena solenoida ini ada banyak lilitan, jadi ini ada banyak sekali lilitannya, maka dikalikan dengan N. Jadi N ini merupakan lilitan kawatnya. Sehingga B dot ds ini tadi adalah BL sama dengan mu 0 N I. Sehingga B-nya adalah mu 0 N per L dikali dengan I. Ini medan magnet pada solenoida di pusat solenoida, yang dirasakan di pusat solenoida. Gitu. Kalau di ujung-ujung solenoida itu berapa? Kalau di ujung-ujungnya itu adalah B mu 0 N I per 2L. Gitu. Itu kalau untuk solenoida. Oke. Nah, selanjutnya jadi ini agak analogi juga dengan ketika kita berbicara tentang flux listrik gitu ya. Jadi flux magnet itu cara kita mendefinisikannya sama seperti kita mendefinisikan flux listrik. Jadi flux magnet ini sebenarnya itu adalah jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Ingat ya, harus tegak lurus. Nah, ini dalam misalkan dia adalah suatu permukaan sembarang. Nah, ini ada medan magnet yang menembus permukaan tersebut gitu ya. Nah, flux magnet itu dihitungnya adalah jumlah medan magnet atau garis-garis gaya magnet yang tegak lurus dengan permukaan tersebut gitu. Sehingga kalau dulu masih ingat kita merumuskan flux listrik, ini adalah integral dari E dot BA. Kalau kita tulis besarnya EA cos theta, ini juga sama. Jadi flux magnetik itu adalah integral B dot DA. DA ini merupakan vektor yang tegak lurus dengan permukaan arahnya. Bukan arah permukaannya ya, bukan arah dari permukaan, tapi arah dari vektor yang tegak lurus dengan permukaan yang ditembus oleh medan magnet tersebut. Sehingga kalau kita tuliskan besarnya, ini adalah medan magnet dikalikan luasan dikalikan cos theta. Karena ini kan tadi ada dotnya di sini ya, ini ketutupan. Ini adalah dot itu adalah hasil perkalian cos. Jadi BA cos dengan theta. Ini hasil integral kan BA cos theta gitu. Jadi yang ini adalah B DA nya ada cos theta di sini ya. Ada cos theta, B cos theta DA. DA nya adalah A. Jadi integral BA cos theta. Oke. Nah, jadi ini kalau misalnya permukaannya seperti ini gitu ya. Ini permukaan, kemudian ada medan magnetnya ke sini. Jadi dia searah gitu. Berarti kalau searah seperti ini tidak ada medan magnet yang menembus permukaan ini. Sehingga flux magnet yang dihasilkan atau yang melewati permukaan ini kalau arahnya sejajar itu adalah 0. Kalau paralel. Berbeda kalau misalkan dia seperti ini permukaannya kemudian ditembus oleh suatu medan magnet B. Maka dia punya, karena dia tegak lurus nih ya dengan yang vektor dari DA-nya ya searah. Jadi vektor DA itu searah dengan ini, maka cosnya adalah cos 0
itu 1, jadi nanti dia menghasilkan nilai yang maksimum. Kalau permukaannya tegak lurus dengan permukaan tegak lurus dengan medan magnet, artinya medan magnetnya itu searah dengan dA-nya, maka menghasilkan flux magnet yang maksimum. Gitu. Oke, yang terakhir, jadi kita ingin tahu bagaimana hukum Gauss dalam magnetik. Dulu kita sudah mengenal hukum Gauss dalam kelistrikan, gitu ya. Jadi kalau dalam kelistrikan dulu kita tahu bahwa hukum Gauss itu integral E dot dA sama dengan Q enclosed atau muatan yang dilingkupi per epsilon 0. Itu lintasan juga tertutup. Nah, untuk yang hukum Gauss dalam magnetik juga analogi sama gitu ya. Jadi integral tertutup nih ya, B dot dA, tapi dia sama dengan 0. Kenapa? Karena pada kemagnetan dulu saya pernah menjelaskan bahwa di dalam kemagnetan kita tidak mengenal muatan magnet. Jadi kita tidak bisa mengatakan magnet itu dia punya muatan misalkan kutub utara, kutub selatan. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Jadi magnet itu tidak punya muatan, atau kita katakan dia tidak ada monopol magnet. Beda kalau pada tinjauan kelistrikan, kita mengenal ada muatan positif, ada muatan negatif. Gitu, makanya yang ini 0. Karena magnet dia tidak punya muatan. Gitu, tidak. Jadi kutub-kutub itu tidak bisa dikatakan sebagai muatan dari magnet. Gitu. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kita mengenai sumber medan magnet, khususnya medan magnet induksi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa untuk mendapatkan medan magnet itu tidak hanya dari magnet permanen, tetapi juga bisa didapatkan dari induksi. Kita bisa mendapatkan dari adanya arus listrik, ternyata juga bisa mendapatkan atau menimbulkan medan magnet di sekitar kawat yang kita aliri arus listrik. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa misalnya untuk kawat lurus yang berarus, untuk yang panjang berhingga itu berapa, panjang tak hingga itu berapa, kawat melingkar seperti apa, solenoida seperti apa, toroida seperti apa gitu. Jadi nanti tinggal aplikasinya saja gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat.